Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heri di Last Team Studio. Sekarang kita sedang berada di proyek baru ya, lokasinya di Aboh, Kecamatan Sukamulya, Aboh. Sekarang ini masih dalam pekerjaan tahap persiapan, sedang beres-beres lokasi. Nanti kita setelah beres-beres lokasi langsung ke tahap boplang agan-agan. Pagi ini saya ditemani ditemani Kang Ahmad ini. Nanti kita sama-sama boplang di sini, Kang Ahmad ya? Ya, betul. Tarik-tarik benang gitu kan? Siku-siku ya. biar pada lurus. Biar pada lurus. Karena agan-agan awal dari pembuatan suatu bangunan itu ya, tahap awalnya itu dari pemboplangan gitu agan-agan. Semuanya ditentukan dari sekarang lah. Iya, dari sekarang. Kalau sekarang dari sikuannya udah nggak benar, terus dari ukurannya juga nanti kan ketahuan ya. Betul. Antara gambar di perencanaan sama di lokasi sama apa tidaknya gitu agan-agan. Oke, agan-agan sekarang kita akan menjelaskan ya bahan atau material apa yang digunakan, yang dipakai untuk pemboplangan itu. Nanti Kang Ahmad yang akan sedikit menjelaskan ya, Kang Ahmad. Coba Kang Ahmad jelaskan apa aja yang dipakai materialnya, terus bahannya apa aja gitu. Oke. Pertama untuk pemasangan boplang sendiri kita menggunakan menggunakan kaso ukuran 5 x 5 cm. Terus di sini ada papan juga. Papan kita menggunakan papan cor yang ketebalannya kurang lebih 2 cm. Panjangnya? Kalau untuk panjangnya bervariasi sih, nggak ditentukan. Biasanya rata-rata kalau untuk panjang papan sendiri ini 2 meteran. Kalau untuk kaso biasanya 3 meteran. Nanti kan dipotong-potong bagi 2. Ya. Nah, nanti si kaso ini posisinya ini untuk ini hanya untuk tiangnya. tiang-tiang aja. Oh, tiangnya. Nanti kan ada papannya. Nanti kita boleh lihat ketika pelaksanaannya, nanti ada di cuplikan nanti. Jadi ini seperti apa, ya, gimana posisi penempatannya, terus papannya juga betul. Seperti apa penempatannya, seperti gimana gitu ya. Sama alat-alat sendiri kita menggunakan gergaji kayu, ada kampak, ada meteran, dan lain-lain lah. Mungkin nanti ada tambahannya juga. Dan ada yang kerja ya. Kalau nggak ada yang kerja ini nggak bakalan jadi kayak gini. Nah, ini memang profesional nih, memang profesional. Ya. Ini udah terbiasa dengan dengan kamera nih. Ini siapa? Kang Asep ya. Ini Kang Asep. No, di sana ada lagi pemberesan batu-batu. Ada Kang Indra. Ada yang lainnya juga agan-agan. Nah. Nah, dari boplang ini fungsinya itu untuk apa? Kalau boplang ini pertama kita menentukan ukuran sesuai apa tidaknya nanti di perencanaan sama di lapangan ini dari boplang. Terus yang kedua nanti dari menentukan sikuan bangunannya. Sikuan bangunan ini dimulai dari mana, terus kita nariknya kayak gimana, nanti dari boplang inilah nanti. Kalau untuk elevasi bisa nggak? Untuk elevasi juga. Elevasi kita dari perlu boplang ini nol jalan misalkan. Kita ngambil elevasi lantai, terus untuk ngambil sikuan ini kita ditentukan dari boplang. Jadi ini sangat mendasar sekali ya. Betul. Boplang itu mendasar. Sangat mendasar sekali. Dan sangat vital fungsinya. Kalau dari sininya nggak benar, yang lain juga ngawur gitu. Ngawur ya, nggak benar gitu. Nah, gitu agan-agan fungsi dari boplang. Tadi udah dijelaskan sama Kang Ahmad, terus bahan atau material yang dipakainya apa aja udah dijelaskan sama Kang Ahmad juga. Nanti kita lihat pelaksanaannya seperti apa sih boplang itu, bagaimana nanti kita lihat agan-agan sama-sama ya. Oke agan-agan, ini udah mulai pengukuran ya. Pengukuran buat buat boplangnya. Boplangnya nanti kaso-kasonya ditanam di sana. Sesana 4 meter ukurannya 128 cm. Gambar yang direncanakan oleh tim engineering. 12 cm 8 mili. Agan-agan. Oh,
lihat tuh, lagi nyampe sudut-sudut dia pengukurannya, lagi ukur-ukur supaya ukurannya sesuai 12 apa cm. tidak dengan yang ada di gambar agan-agan gitu ya. Kang Ahmad bisa jelaskan sedikit, ini udah kasonya kan udah ditanam ya? Udah ditanam, ini untuk tarikan benang yang ke arah sebelah mana ini? Kalau ini kan kita posisi di depan ya. Nah, jadi ini untuk tarikan yang ke belakang, nanti dinding yang kalau kita dari depan ini yang ke belakang lah pokoknya. Oh ya, jadi panjangnya? Iya, yang panjang memanjang, bangunan. yang memanjang. Ini untuk tarikan benang yang arah memanjang, panjang bangunan dari depan, kita posisi di depan ini, jalan ini. Ya. Nah, ke belakang ke sana agan-agan. Kita sedang istirahat siang ya, istirahat sholat duhur. Kita kebetulan di lokasi ini cuacanya lumayan agak panas. Kita santai aja di sini bareng Kang Ahmad ya. Kang Ahmad pekerjaannya udah, tadi sikuannya udah dapet ya? Sikuan udah dapat, terus udah dapet. bagian-bagian ruangannya udah terukur semua. Semuanya tinggal pembagian peruangannya ya? Ruangan yang kecil-kecil aja yang belum. Kecil-kecil aja gitu. Fungsi dari Boplang tadi udah sedikit dijelaskan ya. Terus di awal kita ngambil gambar, ngambil video. Nah, ini untuk rencana kedepannya itu bangunan ini rencananya berapa lantai, Kang Ahmad? Rencana untuk bangunannya sendiri sih 2 lantai ya. Terus tahapan pekerjaan sekarang ini, sehabis pekerjaan Boplang ini biasanya kita ngukur untuk galian ya. Mulai penggalian. Iya. Mulai penggalian, mungkin kita fokuskan dulu ke galian fondasi footplate ya. Fondasi footplate, titik-titiknya kita tentukan nanti. Kalau udah dapat titik-titiknya kita mulai penggalian. Nah, untuk berikutnya untuk tahap selanjutnya, ini kan pekerjaan Boplang itu di persiapan kan ya, pekerjaan persiapan itu ada pekerjaan Boplang. Nah, untuk nanti setelah pekerjaan Boplang, apakah perlu ada cross check lagi ketika mau ada pekerjaan footplate, terus maju lagi ke pekerjaan slope, terus selanjutnya mungkin ke pekerjaan kolom? Perlu ada pengecekan lagi apa enggak gitu? Kalau untuk pengecekan kita bagusnya sih memang secara berkala ya. Intinya dari mulai garis boplangan juga itu biasanya per hari ini kadang-kadang ada yang ketendang lah, ada yang ini goyang atau enggak papan ya, karena panas kan kadang-kadang melenting. Gitu. Tetap harus ada pengecekan. Biasanya setelah penggalian ini kita cek ulang galiannya udah bener apa belum gitu posisinya. Kalau misalkan masih ada kurang geser tentu masih kita perbaiki lagi. Iya. Gitu. Nah gitu agan-agan, jadi untuk di Boplang ini menjadi acuan dasar ya, acuan dasar dari suatu atau sebuah pembangunan rumah. Tapi setelah Boplang nanti harus ada cross check lagi. Takutnya nanti ada ada yang ngegeser dari tarikan benangnya, dari sikuannya. Nanti karena itu bisa berakibat fatal ya ke ruangannya, ke sikuan bangunannya ya. Nah, ya istilahnya yang tadinya udah kita atur sedemikian rupa, udah siku, udah inilah gitu. Cuman pas ketika nanti mau pemasangan pondasi, tiba-tiba
papannya melenting, otomatis bergeser. Ah, Otomatis bergeser lagi. Nah, bagusnya sih setelah penggalian pun kita cek ulang gitu. Pas mau pasang pondasi kita ukur lagi, pas kita mau pengecoran juga kita benang lagi, diukur lagi gitu. jadi sesuai dengan ruangannya mungkin ya. Ya. Ruangannya nanti kan ada pembagian tarikan benang sesuai ukuran ruangannya. Misalkan ruang keluarga 3x3, terus kamar utama 4x3 itu harus sesuai. Terus ngambil acuannya dari grid as apa dari luar apa dari dalam itu ya. Betul. Nah, itu Karena ada memang kan fungsi dari supervisor atau misalkan dari pengawas lapangan itu ya itulah mengecek semua hasil pekerjaan gitu. ya. Kalau misalkan memang ada perubahan yang memang nggak disengaja pun tetap harus diperbaiki lagi. Nah, untuk di last team sendiri itu dari tim engineer, tim desain ya, tim perencana itu ada pengecekan berkala juga ke lapangan kan? Ada, biasanya ya rata-rata sebulan sekali memang harus dicek juga. Jadi supaya sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan Ya, gitu. kadang kan dari kendala-kendala yang di lapangan juga tetap harus dikonfirmasikan juga sama pihak perencananya. Iya. Kadang kalau di perencanaan kan nggak kelihatan nih bahwa galian ini bakal normal terus gitu. Tiba-tiba kalau di lapangan kan ya nemu bongkahan batu yang sebesar mobil kadang-kadang gitu kan nggak bisa digeser kemana-mana gitu. Paling ya ngakalinnya kalau misalkan masih bisa dibelah atau misalkan dihancurkan masih mending lah. Batunya itu. Iya, tapi kalau misalkan udah mentok, ya itu kan kembali lagi ke tim perencana lagi mau diapain nih. Posisinya udah seperti ini gitu di lapangan. Paling itu aja sih diskusinya nanti ke Diskusinya untuk mungkin bisa dari pemindahan posisi. Betul. Kalau misalkan itu di pekerjaan struktur, Ya. Pemindahan posisi dari misalkan footplate-nya di grid B karena ada batu bisa digeser ke Ya. depannya atau ke sampingnya gitu kan. Nah, gitu agan-agan. Ya mudah-mudahan sih selama proses pembangunan ini kita nggak ada kendala lah. Amin ya. Harapannya sih memang seperti itu. Tapi nggak apa namanya di lapangan itu nggak selalu mulus ya, karena banyak faktor juga. Betul. Ya, Termasuk istilahnya- dari tadi latar belakang Ya. tanahnya, mungkin bisa dari cuaca juga kan. Nah, seperti itu kan. Istilahnya beda lokasi kan beda juga tantangannya kan kayak gitu. Ya bukan kita bilang rintangan ya, itu memang tantangan ya. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah seperti itu gitu di Tantangan yang lapangan. harus dihadapi ya. Betul. Pantang menyerah gitu, agan-agan. Soalnya kalau misalkan kita nggak ada solusi atau nggak ada jalan keluarnya, itu nggak bakalan selesai pekerjaannya ya. Betul. Dan memang itu harus segera dieksekusi lah. Segala perubahan atau misalkan ya dampak dari itu tadi di lapangan itu memang keputusannya udah harus cepat karena kan kita di lapangan ini dibekali sama progres ya. Ya, Jadi kalau kita udah ngejar progres, otomatis semua hal yang seperti itu udah harus ditangani gitu dengan cepat lah intinya. soalnya pengaruh juga ke progres. Betul. Nanti ke pencapaian pekerjaannya yang harusnya taruh 5 bulan selesai karena Lama di penggalian bisa penggalian, jadi nanti bisa ngaret jadi gitu. lebih maju progresnya, bisa ke 5 bulan lebih atau 6 bulan gitu kan. Nah, gitu agan-agan. Jadi untuk di lapangan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan agan-agan. Sejauh mana mungkin kesulitannya, tingkat kesulitannya, terus dari faktor alam juga, dari cuaca, mungkin itu yang bisa mengakibatkan progres ya, keterlambatan gitu agan-agan. Oke agan-agan, untuk review project Aboh nanti dilanjutkan di part berikutnya ya dengan progres pekerjaan yang lainnya. Saya Heri, Saya Ahmad. jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Last Team Studio. Follow juga Instagram kita @lastteam dan Facebook kita @lastteam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.